bapak sareng-sareng maos suratul Fatihah mangke dipun lanjutke kalih doa menuntut ilmu. Monggo bapak sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gusti Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak-bapak, kita mulai pengawasan kita. Mungkin insya Allah sampai jam 15.48. 17.48. So, ngapunten. Nggih. Langsung mungkin disambung kalih Mas Sobirin. Terus saking kula cukup temanten, kurang lebih mohon maaf. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pengajian pengantar berbuka hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tercurahkan kehadirat baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang rukun iman. Jelasnya kita udah gak asing dengan rukun iman. Kalau kita definisikan ya Pak, rukun iman itu secara bahasa adalah percaya atau yakin. Iman itu nopo toh? Iman itu dasar, inti atau pokok-pokok kepercayaan yang harus kita yakini sebagai umat Islam kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pokok-pokok keimanan yang harus kita yakini sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim itu ada 6 perkara. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rawahu Muslim. Artinya apa? Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari kiamat, dan engkau percaya kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Lalu bagaimana jikalau ada manusia yang tidak percaya dengan iman?
Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Tegese napa? Dan ayat niki wong sing boten percaya kalih Gusti Allah, malaikat-malaikat, rasul, kitab, rasul, hari kiamat lan qadar, wong niku mang termasuk tersesat yang amat jauh dan akan semakin jauh tersesat dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu dikatakan tersesat? Saya ibaratkan gini. Di Indonesia itu banyak sekali umat beragama, dan pada setiap agama keimanan itu merupakan unsur yang paling pokok yang harus dimiliki oleh setiap penganutnya, entah itu orang yang beragama Islam, orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Setiap agama itu iman itu yang paling tinggi. Saya ibaratkan begini. Kalau kita ingin membuat rumah, pondasi itu adalah hal yang paling penting. Kalau rumah itu pondasinya nggak kuat, contohlah ketika hujan deras, apa yang terjadi? Rumahnya roboh. Nah seperti itu iman kita, Pak. Kalau kita sebagai orang Islam, iman kita kuat, itu seperti rumah. Entah Allah itu mau menguji kita seperti apapun, ketika kita mempunyai iman yang kuat, kita tidak akan goyah. Tapi kalau iman kita itu lemah, ibaratnya rumah yang pondasinya itu nggak kuat, ketika terkena angin puting beliung akan roboh. Nah gambarannya seperti ini Pak. Jadi iman itu paling penting. Contoh gambarnya ini Mang, pondasi rumah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, itu tandanya iman kita itu diperkuat. Bukannya Allah itu ingin menyengsarakan kita ketika Allah memberikan kita ujian, tapi ketika kita bisa berpikir dengan positif, ketika kita bisa mempercayai, oh ini kita diri Gusti Allah, pasti Allah mempunyai sisi baik memberikan hamba ini ujian seperti ini, pasti ada hikmahnya. Bahkan takdir buruk sekalipun kita nggak suka dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, pasti ada hikmah tersembunyi dari takdir itu. Lanjut ya. Keimanan adalah perbuatan hati yang bila diibaratkan itu seperti pohon wit-witan, mempunyai pokok dan cabang. Bukankah sering kita baca nggih, Rasulullah SAW bersabda yang biasanya kita sering dengar dan sering dibuat kata-kata mutiara. Misalnya gini,
malu adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan masih banyak kata-kata mutiara lagi daripada iman itu sendiri. Di antara cabang-cabang keimanan yang paling pokok adalah keimanan kepada Allah. Bagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu bid'u wa sab'una syu'batan fa'at doluha la ilaha illallahu wa adnaha imatatul ada anitorik. Hadis riwayat Muslim. Artinya iman itu lebih dari 7 atau 60 bagian cabang. Sebagian yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan bagian yang terendah adalah menyingkirkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Kalau kita pelajari maka sesungguhnya segala kebaikan itu merupakan bagian dari keimanan kita. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kebaikan adalah cerminan daripada keimanan kita. Oleh karena itu kebaikan merupakan bagian dari keimanan, dan keimanan yang paling tinggi adalah iman kepada Allah. Maka kebaikan yang harus kita lakukan pun harus kita dasari juga dengan rasa pengabdian kita kepada Allah. Dengan cara apa kita mengabdi kepada Allah? Dengan mengharap ridhonya Gusti Allah. Dan jangan sampai kita ketika mengabdi kepada Allah mengharapkan suatu imbalan. Niku sekilas mawon tentang definisi dari iman. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu komponen rukun iman. Iman itu kan ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang keenam iman kepada qada. Kita bahas satu persatu Iman kepada Allah artinya nopo? Kita percaya kepada Allah bahwasanya Allah itu ada. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu ada? Contoh gampangnya ini. Kan Qur'ane enten ayat huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Wa utawi Allah alladzi kudat khalaqas samawati kang dadiake pitung langit wal arda lan pitung bumi. Wa ma bainahuma lan barang kang antarané karone pitung langit lan bumi. Nah sing gawe langit bumi sak pituturin iki sapa? Nek Gusti Allah. Lek sampean mboten percaya kalih Gusti Allah, coba sampean sawang. Sampean cekel lemah niki. Sampean nangen-nangen. Sing gawe lemah niki sapa ya? Kok bentuke koyo ngene, ana sing kasar, ana sing halus. Sampeyan lek sampeyan nang gunung, sampeyan nyawang gunung niku. Enggak mungkin manusia bisa membuat gunung. Kecuali gunung buatan. Coba sampeyan nyawang srengenge niku, gede toh. Kalau enggak ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi dan semua planet-planet yang ada di alam semesta ini? Enten malih
sering kita jumpai. Sampai nyawang semut nih lho. Sampai batin semut lek waduh ngumpul kan kathah ya. Sampai batin lho. Kok iso? Semut niki sing gawe iki sapa? Kok sok akeh? Organ tubune semut niku lho. Pernahkah kita bayangkan hewan sekecil semut pun itu mempunyai organ tubuh seperti kita ini ada. Kan manusia kan punya hati, jantung, usus, ya kan? Apakah hewan itu punya seperti itu? Pernah kita berpikir seperti itu? Begitu indahnya Allah menciptakan bumi langit ini. Itu salah satu bentuk iman kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah artinya percaya bahwa ada makhluk Allah selain yang kelihatan oleh mata, yaitu malaikat yang selalu patuh dan taat menjalankan segala perintahnya. Niku iman ingkang pindho. Lanjut ya, iman yang nomor 3 yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau kita percaya bahwa kita itu Islam, kita percaya bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, tentunya kita mempunyai iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Artinya kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara manusia utusan-utusannya untuk menyampaikan segala ajarannya. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Napa niku hari akhir? Hari kiamat, cara gampang nggih. Artinya kita itu percaya bahwa ada suatu hari yang disebut dengan hari kiamat. Dan pada hari itu semua makhluk Allah termasuk manusia akan diadili untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Nah ini yang sering manusia melupakan ataupun nggak percaya. Kalau kita sebagai orang Islam itu pasti rata-rata percaya dengan hari kiamat. Sedangkan orang-orang non-Islam ataupun orang-orang yang tidak percaya dengan agama itu mereka tidak meyakini bahwa kelak itu ada hari kiamat. Saya pernah diskusi dengan teman-teman dari Windsor. Itu mereka bilang mereka pernah meneliti bahwasanya di sebuah daerah itu ada sekelompok orang yang tidak percaya dengan agama. Nah kita bayangkan gitu, kalau ada orang yang tidak percaya dengan agama, itu jelas orang itu tidak percaya dengan Tuhan. Kalau nggak percaya dengan Tuhan, artinya nggak percaya dengan apa yang namanya hari kiamat, terus hari penghisaban, surga neraka. Karena mereka tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan Tuhan. Nah, itu bahaya nih Pak. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, napa niku qada qadar? Cara gampang ngene. Qada niku ketetapan, qadar niku ketentuan. Bedane napa qadar niku? Contoh nggih. Manusia kodoknya Allah itu seperti umur, jodoh niku termasuk kodok ketetapan yang telah Allah berikan. Kalau qadar itu dapat berubah-ubah. Yang namanya ketentuan dari Allah itu dapat berubah. Apa contohnya? Kesehatan, rezeki dan lain-lain.
niku dapat berubah dengan cara kita berusaha dan berdoa. Kalau ketetapan itu udah mutlak dari Allah, contohnya hari kiamat, niku itu udah termasuk ketetapan dari Allah dan tidak dapat diganggu gugat. Iya. Niku tadi niku mau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada qadar. Kula cerita sedikit nggih terkait kisahnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Suatu ketika sewaktu Nabi Ibrahim sudah mulai besar dan ingin mengetahui banyak hal, Nabi Ibrahim pun bertanya kepada orang tuanya, "Wahai ayah ibu, siapakah gerangan yang menjadikan diriku ini?" Tanya Ibrahim. Kemudian ayahnya pun menjawab, "Loh, yo ayah dan ibumu ini, engkau bisa lahir di dunia karena orang tuamu ini." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Lalu siapa yang menciptakan bapak dan ibu ini?" Ayahnya pun menjawab, "Tentunya nenek dan kakekmu, nak. Kami semua ini ada di dunia karena mereka." Lalu Ibrahim pun berkata, "Kalau demikian, siapakah yang memulai menjadikan manusia ini yang pertama kali? Sopo sing gawe menungso niki Pak Bu sing pertama kali?" Cara gampang ngono iki. Terus sopo sing gawe bumi langit iki Pak? Tanya Ibrahim kepada Ibrahim. Lalu ayahnya pun terdiam. Mereka tak mampu untuk menjawab pertanyaan dari Ibrahim. Begitu pula orang lain yang ditanya oleh Ibrahim, semuanya itu membisu. Sebab apa? Sebab semua orang yang ditanyai oleh Ibrahim itu buta tentang ketuhanan. Kula tahun nggih. Lalu Ibrahim pun memutuskan untuk berkelana, bertanya ke sana ke sini kepada setiap orang, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan Ibrahim tentang siapakah yang menciptakan kita ini, siapa yang menciptakan bumi langit ini. Pada suatu malam Ibrahim pun melihat ada bulan purnama. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata, "Oh, iki paling Tuhanku. Soalnya gede, cahayanya terang." Lalu Ibrahim pun tidur. Ketika bangun tidur, melihat bulannya itu sudah hilang. Enggak mungkin kalau bulan itu Tuhan. Lalu Ibrahim pun melihat ada matahari. Lalu berkata, "Nah, ini paling Tuhanku. Soalnya cahayanya paling terang. Ini nih Tuhanku." Gak lama setelah itu matahari pun terbenam. Lalu Ibrahim pun berkata, "Oh, masa Tuhan itu bisa menghilang? Masa Tuhan itu terbenam? Gak mungkin, jelas itu bukan Tuhan itu." Niku sekilas tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, sampai menganggap bahwa sampai ketika melihat bintang, bulan, matahari itu berargumen bahwa itu Tuhannya. Tapi ternyata tidak, karena Tuhan itu nggak mungkin bisa menghilang.
Mungkin itu nggih yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi sudah menjelang waktu berbuka. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir dapat menjadi ilmu ingkang manfaat kangge kita nggih. Sebelum saya tutup saya ada sedikit kata-kata buat kita nggih. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.